Bu. Gimana Mbak perjalanannya, macet atau enggak nih? Silakan. Enggak sih Bu, tadi lancar. Oke, sebelum sesi konselingnya mulai, saya pertama-tama mau tanya dulu nih, ini pertama kalinya Mbak ngelakuin sesi konseling atau udah pernah sebelumnya? Iya, baru pertama kali. Oke, karena ini baru pertama kali, di sini saya bakal coba jelasin dulu ke Mbak tentang apa itu bimbingan konseling dan asas-asas di dalam bimbingan konseling yang perlu kita perhatikan supaya nanti konselingnya berjalan dengan lancar. Yang pertama, apa itu bimbingan dan konseling? Jadi bimbingan dan konseling itu adalah proses memberikan bantuan dari seorang konselor kepada konseli, di mana di sini konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Mbak. Dan asas dalam bimbingan konseling itu ada 3. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana di sini semua hal yang Mbak ceritakan kepada saya itu akan saya keep sendiri. Jadi Mbak nggak perlu khawatir kalau cerita Mbak bakal bocor kemana-mana, karena semuanya insya Allah akan saya simpan sendiri, terkecuali kalau ada hal-hal yang urgent banget nih untuk saya sampaikan kepada orang yang terkait, kayak misalnya orang tua Mbak atau teman-teman Mbak yang perlu untuk tahu permasalahan ini. Yang kedua itu asas keterbukaan. Di sini Mbak itu harus terbuka dalam sesi konseling untuk mempermudah kita dalam menemukan solusinya nanti, supaya semua konselingnya berjalan lancar. Jadi Mbak balik lagi nggak perlu takut kalau semua yang Mbak ceritakan akan bocor gitu, karena semuanya akan saya simpan sendiri. Dan yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan. Saya mau tanya dulu nih, Mbak sini itu atas paksaan orang lain atau kemauan sendiri? Kemauan saya sendiri. Bagus, jadi di asas kesukarelaan ini Mbak datang kepada konselor itu harus benar-benar atas kemauan Mbak sendiri. Udah paham Mbak? Iya. Oke, kalau Mbak udah paham, kita akan mulai sesi konselingnya. Sekali lagi saya tekankan sama Mbak, dalam sesi konseling ini Mbak nggak perlu takut buat jujur untuk terbuka sama saya, karena semua yang Mbak ceritakan itu bakal saya simpan dan nggak akan bocor kemana-mana. Kalau gitu bisa dimulai Mbak ceritakan permasalahannya. Jadi gini Bu, aku mau cerita kalau aku itu agak sedikit tertekan karena orang tua aku itu selalu membandingkan aku sama anak tetangga, namanya Roy. Dia ini selalu ranking 1. Orang tua aku itu bilang, kenapa sih kamu itu nggak seperti Roy? Dia itu selalu ranking 1. Kenapa kamu nggak jadi seperti dia? Terus aku merasa kalau usaha belajar aku tuh sia-sia gitu Bu. Gimana ya Bu? Jadi kamu tertekan nih karena orang tua kamu yang selalu membandingin kamu sama tetangga kamu. Iya. Kayaknya itu yang membuat kamu ngerasa jadi nggak dihargain dan membuat fokus belajar kamu jadi buyar, benar? Iya. Jadi setiap aku mau belajar itu kayak usaha yang aku lakuin itu semuanya sia-sia, karena orang tua aku itu nggak pernah apresiasi aku hal sekecil apapun yang aku lakuin gitu Bu. Ketika orang tua kamu melontarkan kalimat-kalimat pembanding gitu, hal apa sih yang bikin kamu tuh jadi ngerasa sakit? Aku tuh merasa kalau orang tua aku itu nggak bisa melihat aku itu sebagai diri aku sendiri Bu. Jadi aku tuh sebenarnya ingin kuliah itu di jurusan seni, tapi mereka itu nggak mendukung aku. Mereka itu selalu bilang kalau aku itu harus masuk ke jurusan kedokteran. Jadi gimana ya Bu, padahal aku itu nggak punya minat di sana, sedangkan minat aku itu ada di sini. Wajar sih kalau kamu ngerasa kayak gitu, kayak kecewa gitu, karena kan setiap orang tuh sebenarnya punya keunikannya masing-masing kan. Dan di sini kamu itu punya punya keunikan, punya kelebihan di bidang seni kan.
tapi orang tua kamu di sini nggak menghargain apa yang udah kamu sukain dan apa yang kamu kuasain. Saya ngerti sih perasaan kamu. Saya perhatikan kayaknya di sini permasalahan kamu ini udah berlangsung lumayan lama ya. Jadi selama ini kamu ngatasinnya gimana? Aku pernah ngomong Bu sama kedua orang tuaku, tapi ujung-ujungnya kita ribut, kita ditengkar. Jadinya aku memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Jadi kamu pernah nyoba nyampein perasaan kamu, tapi kamu ngerasa nggak dihargain karena malahan ujung-ujungnya ribut gitu. Saya ngerti sih, itu pasti bikin kamu jadi frustasi dan akhirnya kamu milih untuk menyimpan semuanya sendiri ya. Iya Bu, jadi aku tuh tahu kalau aku punya bakat di bidang seni. Aku juga rajin belajar, cuman aku takut aku mampu nggak ya kalau aku itu bisa masuk ke jurusan. Saya ngeliat di sini kayaknya permasalahan kamu ini berlangsungnya udah lumayan lama ya. Terus selama ini kamu ngatasinnya gimana? Aku sih udah pernah ya Bu coba ngomong sama orang tua aku, tetapi ujung-ujungnya tuh pasti ribut. Jadi aku milih untuk diam dan menyimpan semuanya sendiri. Oh, jadi kamu udah pernah nih nyoba nyampein ke orang tua kamu, tapi kamu ujung-ujungnya ngerasa kayak nggak dihargain karena pasti berakhirnya ribut gitu. Nih, tapi saya mau tanya juga sama kamu, terlepas dari apapun yang orang tua kamu bilang, saya mau tahu tentang pendapat kamu sama kemampuan kamu sekarang itu gimana? Kalau aku sih udah tahu ya Bu, kalau aku itu punya bakatnya di sini. Aku juga tuh udah cukup rajin belajar. Tapi itu aku masih ragu dan gak yakin kalau nilai aku itu bakal cukup. Saya senang banget dengar pendapat kamu karena di sini kamu tuh punya kesadaran sama potensi kamu sendiri. Kalau punya keraguan itu sebenarnya wajar sih, karena ya namanya manusia ya, pasti bakal ngerasa ragu sama apa yang ada sama dirinya sendiri gitu. Tapi di sini kamu juga berhak loh untuk yakin sama diri kamu sendiri. Gini aja, gimana kalau kita coba untuk fokus, gimana caranya supaya kamu tuh bisa fokus dalam belajar. Mungkin aku bisa nyoba belajar dengan teknik yang baru mungkin ya Bu, kayak aku bisa belajar sambil mendengarkan musik ataupun bisa belajar dengan menggambar atau dengan teknik apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin juga aku bisa buat ngomong lagi sama kedua orang tua aku untuk gimana cara aku lanjutin ke jurusan kedokteran itu tanpa akunya yang merasa terbebani. Nah, bagus tuh ide kamu tuh. Jadi di sini kamu mau coba cari cara belajar yang cocok sama kamu dan sesuai sama kesukaan kamu. Itu bagus karena itu bisa ngurangin stres kamu dalam belajar. Dan tentang kamu mau ngomong lagi sama orang tua kamu, apa nih yang mau kamu sampaikan kalau nanti kamu mau ngomong sama orang tua kamu? Saya pengen tahu aja sih. Aku cuma pengen bilang ke orang tua aku kalau aku tuh pasti bisa ngelakuin semuanya. Aku bisa berusaha dengan sebaik mungkin dan aku juga tuh pengen loh Bu dihargain. Aku pengen diapresiasi karena aku tuh pengen mereka kedua orang tua aku tuh melihat kalau aku tuh ya aku tuh nggak bisa dibandingkan sama orang lain. Jadi aku hanya ingin melihat kalau mereka itu bisa melihat aku dengan kemampuan aku sendiri. Gitu sih Bu. Permintaan kamu wajar sih, karena saya juga ngerti kamu pasti di sini mau dihargai dan diterima apa adanya. Kalau kamu mau atau kamu butuh, nanti kita bisa bahas gimana caranya untuk nyampein ke orang tua kamu supaya orang tua kamu lebih ngerti sama apa yang kamu mau. Gitu ya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu, aku jadi
merasa lebih lega karena akhirnya aku bisa menyampaikan apa yang aku rasakan hari ini. Syukurlah, saya seneng banget dengarnya. Saya tuh di sini seneng banget loh ngeliat kamu tuh, karena saya tuh ngerasa kamu tuh emang orang yang punya potensi yang besar gitu. Karena di sini kamu mau apa ya, istilahnya mau ngebantah, bukan ngebantah dalam hal yang jelek ya. Di sini kamu mau berdiri sama pendirian kamu sendiri, dan itu sangat-sangat bagus. Kamu harus terus semangat ya. Kalau seandainya kamu butuh saya untuk kamu berbagi cerita, kamu bisa hubungi saya kapan aja, dan kita bisa ulangin lagi sesi konseling ini kalau emang kamu butuh. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Saya di sini sangat menghargai banget nih keberanian kamu. Saya senang banget ngeliat kamu, karena di sini saya lihat kamu tuh emang orang yang punya potensi yang besar. Karena di sini kamu tuh istilahnya mau tetap mempertahankan pendirian kamu meskipun dikecam sama banyak orang. Saya senang banget dengernya. Saya bangga sama kamu. Dan sebelumnya saya mau tanya nih, setelah sesi konseling ini, apa yang sekarang kamu rasain? Aku rasanya jadi lebih lega sih Bu, karena udah ada yang mau dengerin cerita aku, jadi aku lebih lega, udah ada yang aku ungkapin tanpa ada yang menghakimi aku. Alhamdulillah kalau gitu ya, saya senang dengarnya. Ingat ya, kamu itu berhak bangga sama diri kamu, dan kamu berhak berkembang dan hidup tumbuh dengan cara yang kamu pilih sendiri. Kamu harus tetap semangat ya. Kalau seandainya kamu butuh untuk didengarkan lagi, butuh untuk cerita lagi, kamu bisa hubungi saya dan kita akan ulangin lagi sesi konseling ini. Semangat ya. Oke, kalau gitu saya langsung pamit ya Bu. Oke. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa hubungi saya lagi ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Kalau udah sampai kabarin ya.